Semoga bapaknya bisa beristirahat dengan tenang, sudah tidak sakit ya. Sakitnya udah diangkat, semoga diberikan yang terbaik. Ini penyebabnya apa kan kita kan Nggak tahu ya, dia kan kehujanan, kepanasan. Tadi minta duduk. Bisa? Nggak mau, sakit. Oh, Kita ngurus pun juga nggak bisa. nggak bisa. Sama. Iya, makanya itu kan Sinaurip itu belum ada pantinya sayangnya. Jadi selama ini kita memang minta tolong ke dinas, ke puskesmas, ke rumah sakit. Nah ini kan rumah sakit masih masa pandemi, jadi kan tidak bisa sembarangan kita bawa. IGD full, saya sudah cek itu full. Kita teman-teman ada di rumah pelayanan sosial Dinas Sosial Kabupaten Demak yang kemarin ODGJ yang kita ada laporan karena kemarin itu masih koordinasi dan dijemput dievakuasinya itu malam ya Pak ya, mohon maaf saya tidak bisa hadir dijemputnya. Enggak, karena itu kemarin saya minta tolong ke Pak Satpam, saya belikan terpal kan karena ini udah mendung, nanti saya takut hujan dengan keadaan sakit, jadi saya minta tolong. Nah seselonya Pak Satpam dibikin ke, alhamdulillah malam dievakuasi. Namun pagi ini tuh saya mau berkunjung Pak memang. Nah begitu di jalan panjenenganipun nelpon gitu, bahwa ada kabar duka teman-teman. ODGJ yang kemarin itu hari ini sudah tutup usia aja Pak ya. Iya. Pagi tadi Pak? Ya tadi sekitar jam setengah 11-an. Setengah 11. Tadi malam jam 8
Saya dengan Polsek langsung menuju ke lokasi. Di situ kita evakuasi ke RSUD. Nggih. Dan di RSUD itu juga pasiennya full. Full, saya sih yang nyari juga full. Tidak ada juga tempat bed. Akhirnya kita tampung dulu ke Rumpusos. Sambil Tadi berobat malam masih jalan. bisa komunikasi. Tadi pagi juga masih bisa komunikasi. Ya, pun tadi ada kabar duka juga tentang pukul 10.30 atau setengah 11 OGDJ yang kami bawa tadi malam itu telah meninggal dunia. Gitu. Ini kita mau ketemu sama kepala Rumsosnya karena memang pas meninggal itu kami di jalan, saya menuju ke Demak sudah ditelepon sampai mana Bu gitu kan. Karena perjalanan dari Pati saya baru sampai Kudu. Karena Patinya juga Pati Utara, Pak. Nggak Pati tengah kota. Gitu. Nggih, kita ketemu sama Ibu. Nggih. Itu kepala Patinya. Assalamualaikum, sugeng siang. Sudah ke Demak. Saya sebenarnya kalau ke Dinso sudah beberapa kali kan ada Bu Ana rekanan di situ. Bu Ana istiqomah ya? Anjir. Oh, anjir. Nih yang punya rumah sini. Ya. Ibu Melayani. Nggih. Pokoknya semuanya ya, PPKS. Ya, tumplak-plak di sini. Saya ini Ibu berterima kasih dan sekaligus menerima kabar duka itu nggih. Mau gimana lagi ya teman-teman, usia kita nggak pernah tahu nggih. Karena tadi malam kan dievakuasi dan memang kami 2 kali ketemu dengan ODGJ-nya pun beliaunya belum berkomunikasi aktif. Nah, boleh saya mendapatkan cerita kronologi dan lain sebagainya. Tadi malam saya komunikasi, Mas Saifuri komunikasi ke saya, Bu ini ada DGJ di depan perusahaan Trengguli, ya kan? Terus bersama Polsek Wonosono, sama Satpam perusahaan di situ semuanya. Langsung kita bersama-sama sambil kita kontak-kontak terus ini ceritanya. Itu siang dulu ya, siang ya Mas ya. Yes, Siang kita kontak-kontak terus. Terus akhirnya gimana caranya? Saya akhirnya menghubungi rumah sakit. Bagaimana caranya biar beliaunya diterima. Alhamdulillah setelah saya kontak bilang iya oke. Itu malam ya Mas ya. Malam baru bisa diterima. Nah setelah malam di rumah sakit ternyata overload. Di sana iya penuh overload. Akhirnya bagaimana caranya? Ya udah kita dinas sosial P2PA, ya udah dirumpel dulu. Saya bilang gitu sama Mas Saifuri sama Polsek, enggak apa-apa Pak. Bismillah aja kalau saya bilang gitu, memang ini pekerjaan tanggung jawab kami ya di dinas sosial P2PA. Memang tupoksi kami pelayanan, pengasuhan, bimbingan, memberikan tempat asrama, sampai tempat tidur semuanya. Inilah R-nya hari ini jam berapa tadi Pak? Jam 11 yang meninggal. Kalau meninggal seperti itu dimakamkan di mana? Nah, biasanya kalau maaf kita tahu orangnya identitasnya. Nah, itu kita bisa kerjasama dengan Pak RT sebelah, Pak Salimun. Kita ke makam Gili, Bong sini. Nah, tetapi karena kita tidak tahu ya sakitnya, kita di rumah sakit kita tidak tahu. Nah, ini tadi kita koordinasi dengan DKK, PCR, ya Mas ya. 19 juga, alhamdulillah kita diterima dengan baik. Nah, ini nanti kita menunggu mobil tersebut untuk mengambil. Berarti ini jenazah ada di dalam. Nanti saya boleh ambil. Monggo. Oke, kalaupun nanti suatu saat dikenali, kita sudah ada bahwa beliaunya sudah pulang ke rahmat Allah, seperti itu. Tadi saya tanya Mas namanya siapa? Mikir kami kan kalau belum ada dari pihak-pihak yang merawat jenazahnya, kita akan merawat. Kita kerjasama dengan makam Gili sini. Ternyata alhamdulillah kita diterima baik. Tadi ada Basnas, 19 DKK. Nah ini saya kasihkan juga ke rumah sakit. Nanti sanalah nanti yang akan memakamkan sampai selesai. Itu.
Kami sudah 2 kali ketemu memang Nggih. Bu, mulai dari waktu rambutnya gimbal dulu. Nah, waktu masih gimbal itu pun beliau tidak berkomunikasi baik dalam bentuk verbal. Artinya dia tidak menolak kita potong, meskipun di awal menolak didekati. Tapi ketika untuk ngobrol itu yang kita belum dapat gitu loh. Biasanya memang kita butuh waktu. Nah, beliaunya pendekatan ya. nggih, untuk yang datang kedua itu sudah meminta dipotong, bersihin lagi gitu. Meskipun masih nangis, tapi tetap masih belum, identitasnya belum dapat kami munculkan. Itu masih mandiri waktu itu? Masih. Tidak, maksudnya kayak sekarang? Oh enggak Bu, kemarin itu Pak Satpamnya nelpon saya, terus nelpon ke Dinsos. Jadi kita saling mencari dulu lah, saya bilang gitu kan. Tapi dalam keadaan bahwa beliaunya itu sudah mengerang kesakitan di area perut, menepuk sini. Paha ya? Gak obah gitu, bilang gitu. Terus pengen duduk, kita bantu sama Pak Satpam karena dia mengulurkan tangan seperti ini Bu. Akhirnya kan saya tarik nggih, siapa tahu bisa Pak Satpamnya megangin punggung Pak Satpam sama Bu Satpam itu yang di situ. Tapi nangis, gak kuat, gak bisa. Kemarin juga seperti itu, sakit. Oke, terus akhirnya saya nelpon ke rumah sakit penuh gitu, Akhirnya saya ke puskesmas. Nah, nyuwun saya puskesmasnya pas jamnya habis. Jam tutup jam 1 lebih. Akhirnya saya minta tolongnya besok pagi. Lah harusnya besok pagi tuh ini gitu. Tapi habis itu saya nitip terpal sama bapak-bapak untuk bisa ditutup dulu supaya kalau ada hujannya lebat rada hangat, saya bilang seperti itu. Nah akhirnya Pak Satpamnya bilang, saya juga ini kok masih menunggu Dinsos. Iya saling menunggu, saya juga menunggu, saya bilang, karena memang kita saling melapor. Alhamdulillah malam dikabari bahwa sudah dievakuasi. Ya saya lega. Besok pagi saya bilang, besok pagi kita tengok ya, saya bilang gitu. Nggih Bu, nanti saya dikabarin nek pada nengok bapak-bapak satpam gitu. Nah ternyata saya telepon ke bapaknya tadi pagi. Pak saya mau ke sana ketemu, boleh. Oke, dalam perjalanan saya ditelepon. Sampun Pondur itu tadi sudah meninggal dunia. Jadi ya saya sedih karena sudah beberapa kali ketemu. Sudah yang terakhir WK mau duduk. Itu sekilas ceritanya. Jadi ada rasa yang memang kami harus menuntaskan, memberikan informasi kepada teman-teman. Jangan sampai nanti informasinya terpotong. Oh DGJ-nya udah ada di mana? Gitu kan? Nggih, kalaupun dia pergi, nggih, enggak apa-apa. Tapi ini kan kondisinya meninggal. Jadi semoga semua amal ibadahnya diterima. Terima kasih juga untuk Dinsosnya Demak. Malam-malam loh evakuasi. Malam-malam. Iya, gerimis-gerimis hujannya itu tetap mengevakuasi ODGJ-nya. Terima kasih untuk kerjanya. Karena memang nyon saya ODGJ-nya tadi malam tuh tidak bisa gerak, nggih. Kita evakuasi sampai 5 orang, Mbak. Kita angkat 5 orang, ketika kita angkat kakinya seperti sakit-sakit gitu. Kaku gitu. Ya, jadi terus kita bawa ke RSUD tadi malam, ketika kita turun juga seperti itu, sakit-sakit gitu. Karena kan suruh duduk nggak bisa, harus kita bantu, terus kita pakai kursi roda, kita turun gitu. Karena beberapa hari laporan dari bapak-bapak itu langsung, jadi ketika melihat ODGJ-nya kok nggak warawiri gitu, biasanya kan ada yang beda ya? Enggak, ada yang beda. Biasanya tuh range ininya, jalurnya ya itu aja gitu loh, tepi tembok perusahaan itu. Ini kok enggak, terus langsung ditengokin sama mereka. Nah, sama beliaunya, kok udah nangis toh. Akhirnya nelponlah ke Sinau Hurib karena sudah beberapa kali ada di situ. Jadi kami langsung meluncur. Itu cerita yang kami sudah pernah ketemu dengan beliaunya. Teman-teman, kita mau menengok jenazahnya yang nanti akan diserahkan kepada pihak yang akan mengurus pemulasaran jenazahnya hingga ke pemakamannya.
Masih menunggu ini Bu. Jadi kita masih menunggu dari Dinas Kesehatan Demak karena ini masa pandemi, tetap protokol kesehatan dan juga karena memang kewenangan Dinas Kesehatan untuk estafet nih Pak ya. Tidak semena-mena langsung ada yang meninggal kita kuburkan, ini juga memanusiakan, jadi nanti ada proses-proses selanjutnya untuk pemulasaran jenazah. Semoga bapaknya bisa beristirahat dengan tenang, sudah tidak sakit ya. Sakitnya udah diangkat. Semoga diberikan yang terbaik. Kita nunggu ya, kita nunggu teman-teman, nunggu dari DKK ya bapaknya. Ke depan ya, karena DKK-nya udah OTW. Teman-teman, terima kasih saya ucapkan Bu Ani karena keterbatasan waktu, juga saya mohon pamit teman-teman. Ini karena saya sudah terlanjur bawa kue, nggak mungkin kan saya bawa pulang, dan di sini juga ada teman-teman kita yang sedang dirawat oleh dinas, jadi nanti bisa makan bersama. Bapak ODGJ yang tadi alhamdulillah sudah tertangani dan sudah diberikan layanan yang terbaik untuk pemulasaran beliau. Kita nggak pernah tahu usia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu. Ini saya sudah terlanjur jajan, jadi saya serahkan dulu ya. Karena tadinya mau nengok bapaknya itu, tapi nggak apa-apa, di sini juga ternyata banyak banyak penerima manfaat juga untuk layanannya, tapi dikit aja Bu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Barakallah untuk amin, amin. Gitu teman-teman, hari ini memang bercerita tentang kabar duka, tapi kita tidak boleh larut dalam duka tersebut. Bapaknya sudah ditangani dengan baik, dan memang karena musim seperti ini pandemi, jadi sesuai dengan protokol kesehatan diserahkan ke DKK untuk selanjutnya penanganannya oleh DKK Bu. Terima kasih sudah ngikutin hari ini. Sukses, bahagia selalu.